Jika tak jadi tentara mungkin dia jadi preman. Ucapan tersebut dilontarkan oleh Bahtiar Adam kawan Faisal Tanjung. Dia yang dimaksud Bahtiar Adam adalah Faisal Tanjung. Faisal Jenderal Bintang 4 TNI, pernah jadi Panglima ABRI. Faisal Tanjung adalah jenderal didikan Kopassus atau Korps Baret Merah. Pada tahun 1965, dia adalah anak buah Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD legendaris. RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat adalah kesatuan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Nah, saat jadi anak buah Kolonel Sarwo Edi, Faisal Tanjung ikut langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI baik di Jakarta maupun Jateng. Ada sebuah cerita menarik tentang Faisal Tanjung, Jenderal Baret Merah penumpas PKI yang dikutip dari artikel berjudul, Jenderal Hamburger Anak Cijantung Pikat Sang Presiden, yang ditulis Selamat Ginting yang dimuat di situs Republika. Dikisahkan, setelah lulus Seskoat Jerman, Faisal ditugaskan untuk menjadi dosen di Seskoat, tapi hanya sebentar karena setelah itu, Faisal mendapatkan tugas menjadi pasukan Garuda 4 ke Vietnam di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Ketika itu, Faisal baru saja menikah. Usia pernikahannya kurang 2 bulan. Faisal bisa dikatakan telat menikah, karena sibuk dengan tugas operasi dan sempat sekolah di Jerman. Faisal menikah dalam usia 33 tahun. Itu pun minta dicarikan rekannya di Medan, tulis Selamat Ginting dalam artikel yang ditulisnya. Menurut Selamat Ginting, ayah Faisal menginginkan Faisal itu menjadi dokter seperti abang pertamanya, Fahmi Tanjung. Namun, Faisal yang merupakan anak kelima lebih memilih menjadi tentara. Faisal Tanjung pun tak kurang akal. Ia menyunting seorang dokter alumni Universitas Sumatera Utara, USU, Masrowida Lubis, sebagai istrinya, sekaligus membayar harapan orang tuanya mendapatkan dokter, tulis Selamat Ginting dalam artikel yang ditulisnya. Faisal Tanjung setelah lulus SMA awalnya mendaftar ke Akademi Angkatan Laut. Kenapa dia mendaftar ke AAL? Rupanya Faisal ingin menjadi marinir. Ketika masih kecil dan remaja, Faisal terbiasa berenang di Teluk Sibolga. Tapi kemudian, teman-temannya di Medan mengajaknya daftar menjadi taruna Akademi Militer Nasional. Faisal pun mendaftar ke AMN yang sekarang bernama Akademi Militer, Akmil, di Magelang, Jawa Tengah. Ternyata AMN memanggil Faisal terlebih dulu ketimbang AAL. Faisal tidak bisa mundur karena lulus seleksi pusat sehingga dia tidak bisa mengikuti seleksi di AAL. Soal takdir Faisal yang kemudian jadi tentara, seorang kawannya di Medan yang bernama Bahtiar Adam mengatakan, jika tak jadi tentara, mungkin Faisal Tanjung bisa jadi Raja Preman Medan karena dia pintar, berani, dan fisiknya kuat. Menurut Bahtiar Adam, di bagian perut Faisal masih terlihat bekas luka tusuk saat berkelahi di Medan. Faisal juga dikenal jago berenang. Berenangnya mahir dan napasnya kuat. Karena itu teman-temannya tidak heran jika Faisal Tanjung lulus pendidikan komando. Rupanya, ketika Faisal diterima di Akmil atau AMN, ia sempat kecewa, karena teman-temannya yang mengajak daftar ke Akmil batal mendaftar. Belakangan, Faisal baru tahu teman-temannya mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat, ATK, kemudian berubah nama menjadi Akmil Jurtek di Bandung, bukan ke Akmil Magelang. Saat taruna mereka kerap bertemu dalam latihan maupun pekan olahraga. Kedua akademi itu kemudian diintegrasikan. Teman-teman saya memilih ATK, Akmil Korps Zeni, di Bandung. Kami sama-sama dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961 sekaligus dikumandangkannya Trikora. Hanya generasi lulusan Akmil Bandung dan Magelang tahun 1961 yang dilantik menggunakan pakaian dinas lapangan tempur. Kami disiapkan untuk operasi Trikora bersama senior Akmil 1956 hingga 1960, ujar Faisal Tanjung. Belakangan, Faisal bersyukur tidak jadi masuk AAL. Kalau menjadi marinir, ia hanya bisa sampai Mayor Jenderal, Maijen, atau Bintang 2. Adiknya yang melanjutkan keinginan menjadi marinir, Farouk Tanjung, meninggal dunia saat menjabat sebagai Kepala Staf Korps Marinir dengan pangkat Brigjen TNI Marinir.
Dalam artikel yang ditulisnya, Selamat Ginting juga mengungkapkan sepenggal kisah menarik kenapa Faisal memelihara kumis tebal. Dikisahkan, pulang tugas dari Vietnam, Faisal berharap kembali ditempatkan di RPKAD. Faisal berkarir sekitar 8 tahun sebagai pasukan komando, setelah 2 tahun sebelumnya ditempatkan di Batalion Infanteri, Yonif 152 di Ternate. Ternyata dia ditempatkan di Kostrad sebagai Kepala Staf Brigif Linut 17 Kujang, Divisi Infanteri, Diviv 1 Kostrad. Ketika istrinya sedang sakit dan diopname, Faisal terpaksa harus meninggalkan sang istri untuk waktu yang tidak ditentukan. Dia ditugaskan ke Timur Timur. Ketika itu Faisal sudah menyandang pangkat Letkol. Brigadenya diterjunkan dalam operasi Seroja pertama pada tanggal 11 Desember tahun 1975. Saat itu, Komandan Brigade Letkol Infanteri Sugiarto lulusan AMN Magelang 1960 mengalami cedera engkel cukup parah saat terjun payung di Baukau sehingga tidak bisa memimpin brigade saat diperlukan. Brigade pun diambil alih Faisal Tanjung dalam serbuan ke kubu Fretilin. Di Timur Timur inilah Faisal mulai membiarkan kumisnya tumbuh lebat. Sejak itu ia memelihara kumis hitam tebal, mirip seperti wing, brevet, terjun terbalik. Setelah berhasil merebut Baukau, Faisal terus memimpin brigade merebut Vikek dan Manatuto. Semuanya melalui pertempuran sengit karena Fretilin masih kuat dan persenjataannya lebih baik daripada TNI. Di Timur Timur ini seperti reuni Akmil Bandung dan Akmil Magelang, umumnya memimpin Batalion Infanteri dan Zeni. Alhasil Faisal Tanjung mengabdi di Kostrad selama hampir 9 tahun. Hampir sama dengan pengabdiannya di RPKAD atau sekarang Kopassus. Mulai dari Kepala Staf Brigade, Komandan Brigif Linut 17, dan Asisten Operasi Kostrad. Selanjutnya, menjadi Kepala Staf Komando Tempur, Kopur, Linut Kostrad, dan puncaknya Panglima Kopur Linut Kostrad. Tulis Selamat Ginting dalam artikel yang ditulisnya. Karir Faisal Tanjung, menurut Selamat Ginting terus menempel Edi Sudrajat, seniornya di RPKAD. Edi juga pernah menjadi Panglima Kopur Linut Kostrad, kini disebut Panglima Divisi Infanteri Kostrad. Itulah jabatan pertama di posisi perwira tinggi bagi keduanya. Kemudian, Faisal Tanjung menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan Pusenif, AD yang dijabatnya dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, lalu didapuk menjadi Panglima Kodam, Pangdam, Tanjung Pura. Jabatan Pangdam Tanjung Pura dipegang Faisal dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1988. Sampai kemudian Faisal diangkat menjadi Komandan Seskoat pada 1988. Puncak karirnya adalah ketika Faisal dipilih Presiden Soeharto sebagai Panglima ABRI setelah sebelumnya sempat memegang jabatan Kasum ABRI.